Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sarung Pusaka. Teman-teman, sesuai dengan permintaan teman-teman di berbagai media sosial tentang perbedaan, ya, membedakan sarung BHS yang ori dengan BHS yang KW. Perlu kalian teman-teman ketahui bahwa yang namanya produk, ya, baik itu elektronik ataupun yang non elektronik, ya, seperti tekstil, ya, baju, celana dan sarung, itu pasti ada yang namanya produk yang KW. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena kultur orang Indonesia itu memang tidak terlepas dari budaya. Ya, kalau di beberapa negara produk atau memalsukan produk itu merupakan sebuah sebuah kejahatan atau sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi sebagian orang di Indonesia menganggap produk yang KW itu lebih pada nilai ekonomisnya, nilai yang terjangkau atau harga yang lebih terjangkau, yang mana masyarakat kita di Indonesia juga banyak yang hanya mementingkan tampilannya saja. Terus untuk produk-produk yang dipalsukan, yaitu tidak terlepas dari produk yang memiliki kualitas yang sebenarnya tidak diragukan. Dan apakah produk yang KW itu memiliki kualitas yang baik, ya, itu juga menentukan seberapa detailnya produk yang dibuat yang KW. Dan biasanya, ya, untuk yang produk-produk seperti ini, ya, produk yang seperti ini sedikit lebih sulit untuk dipalsukan. Kenapa? Dia menggunakan songket, ya, songket tanam seperti ini. Nah, ciri khas, ya, dari BHS yang ori itu adalah ini yang susah untuk dipalsukan. Kalau masalah stempel, ya, seperti ini bisa saja dipalsukan karena mudah sebenarnya untuk memalsukan cap yang seperti ini. Tetapi kalau yang modelnya seperti ini, songket tanam, ini lebih sulit untuk dipalsukan. Ini ciri khas kalau kita mencari produk yang sifatnya original. Kalau itu berlaku bagi produk yang non songket, ya. Tetapi kalau produknya songket, ya, nah, itu biasanya dipalsukan pada memang barangnya gampang sekali, ya, karena sebenarnya sarung BHS itu kan ditenun ATBM. Jadi ada beberapa oknum yang melihat peluang karena nilainya cukup tinggi, ya, nilai secara ekonomi lebih menjanjikan, maka mereka membuat produk yang serupa tetapi tidak sama. Itulah kenapa ada yang beredar produk KW atau palsu. Terus bagaimana kita membedakan kualitas atau produk yang BHS asli dengan yang KW? Kalau yang seperti ini tidak mungkin dipalsukan. Kenapa? Sudah ada songket tanam. Ya, ini tidak bisa dibuat dengan sembarangan. Dia menggunakan pola dan memiliki kerumitan tersendiri untuk membuatnya. Maka sulit untuk dipalsukan. Tetapi untuk songket yang timbul, ya,
Songket timbul itu yang tipe SGC, SKE, dan SGE itu memiliki logo songket timbul di bagian tumpalnya. Ini saya punya contoh yang SGE. Nah, oke. Ini SGE. Ini adalah songket timbul, ya. Ini adalah songket timbul BHS. Terus bagaimana juga kita melihat perbedaan yang lain? Nah, kalau dari segi songketan, BHS yang KW itu juga sama, dibuat dengan ATBM, ditenun menggunakan alat bukan mesin, ya, atau tenun manual, ya istilahnya. Tetapi yang paling mudah untuk melihat bahwa itu KW atau tidak itu dari kualitas bahan yang digunakan, bahan sarung, ya, bahan benang yang digunakan. Ini saya ada contoh yang KW ini. Ya sama sebenarnya, ini sama juga ditenun menggunakan ATBM, songketnya juga timbul. Terus ada ya aksen ini kalau tidak salah tipe SGT, ya kalau tidak salah SGT ini. Tapi jadul yang KW. Di mana KW-nya? Saya pastikan ini KW adalah kualitasnya, kualitas benang yang digunakan untuk bahan baku. Ya, dia kualitas benangnya bukan sutra spoon silk atau 140/2 atau sebagai macamnya, ya, yang biasa digunakan di sarung BHS. Tapi ini tidak. Ini memang betul-betul bahan yang digunakan sama dengan sarung-sarung yang murah itu, yang seperti merek-merek lain yang harganya mungkin hanya 100 ribuan. Ini kualitas sarungnya, yaitu kualitas kainnya. Beda dengan yang asli. Kalau yang asli ini seperti ini. Dia akan semakin lama akan semakin halus, ya. Semakin lama semakin halus. Perbedaannya, ya, songketannya juga rapi, ya. Kainnya yang paling nampak itu adalah kainnya, kualitas kainnya. Kenapa? Kalau itu BHS jadul dari 2017 ke atas, ya, itu pasti menggunakan bahan baku sutra spoon silk, ya, yang seperti cantum sini, sutra spoon silk 200/10/2. Itu adalah bahan baku yang digunakan. Makanya kualitas kainnya itu akan berbeda ketika ada barang yang KW seperti ini. Nah, ini kainnya biasa, bukan sutra mistress yang nggak salah ini. Ya, mistress juga, mistress yang grade-nya yang murah, ya, grade mistress yang murah. Kenapa? Terasa sekali kalau diraba itu kainnya kasar dan juga kaku. Dan juga untuk membedakan BHS yang KW dengan yang ori itu, biasanya BHS semakin lama digunakan, semakin sering digunakan, kainnya akan semakin lembut, ya, semakin tipis, semakin lembut. Kalau baru itu memang sama kaku, tetapi semakin lama digunakan maka dia akan semakin lembut, tapi tidak berbulu. Nah itu, ya, beda halnya dengan yang KW. Kalau yang KW semakin lama digunakan maka kainnya akan semakin terasa semakin tebal dan berbulu, ya. Ini
Ya, tidak terlalu nampak ya. Tapi nampak ini juga tidak terlalu rapat ya, songketan tenunannya juga tidak terlalu rapat ini ya, nampak bulu-bulunya. Seperti ini. Ini semakin lama dipakai maka akan semakin kusut atau semakin kaku. Ya, kalau kita punya sarung yang biasa itu biasanya semakin lama dipakai maka kainnya akan juga semakin kaku dan biasa juga mengkerut. Nah, ini yang terjadi kalau BHS itu KW. Ya. Kalau yang ori, yang asli itu semakin lama maka kainnya akan semakin lembut ya. Semakin tipis sebenarnya tapi semakin lembut. Beda halnya dengan yang KW. Oke, teman-teman ya. Ini mungkin sedikit ya ilmu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak. Terus bagaimana dengan produk-produk yang lain, merek-merek yang lain seperti Lamiri, Donggala, apakah juga ada yang KW? Ada ya. Nanti kita kalau sempat kita review produk-produk yang KW. Ini kita konsen ke BHS. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel Sarung Pusaka. Semoga terus jaya, tambah banyak kita mendapatkan wawasan di dunia persarungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.